Pemirsa seputar Purworejo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Alvan Alfian dari seputar Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke daerah Kaligesing, salah satu penghasil kambing terbaik di Purworejo, dan saya ingin bertanya-tanya tentang salah satu pengusaha kambing terkenal di sini. Sudah hampir 8 tahun beliau berkecimpung di bisnis kambing. Seperti apa beliau melakukan bisnisnya di pasar maupun di lokasi pengembangbiakannya? Ikuti saya ke depannya. Pemirsa seputar Purworejo, seperti yang pemirsa lihat, kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu pasar hewan terkenal di Kaligesing, yaitu di daerah Pandanrejo atau bisa dikatakan sebagai pasar Pendem. Dan di samping saya sudah ada salah satu penjual kambing yang terkenal juga di daerah Kaligesing, namanya Pak Muhyiddin. Nah, Pak Muhyiddin ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar 8 tahunan. 8 tahun berjualan di sini. 8 tahun berjualan sambil ternak, 8 tahun. Kalau untuk keramaian pasar ini setiap hari atau hari-hari tertentu, Pak? Keramaian pasar itu setiap hari Sabtu aja. Oh, setiap hari Sabtu ya? Setiap hari Sabtu aja. Pengunjungnya itu ya dari Jawa Timur, ada dari Wonosobo, Banjarnegara, luar kota banyak. Luar kota juga banyak ya? Banyak. Kalau penjualannya sendiri? Penjualnya sendiri kebanyakan ya dari sini, sekitar Purworejo. Sekitar Purworejo kalau penjual biasanya. Kalau untuk pembeli, nah pembeli ini kan biasanya dia membeli untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual lagi di daerahnya tersebut. Ya biasanya itu beli ya untuk dijual lagi. Dijual lagi. Ada yang online, kebanyakan sekarang belinya itu untuk dijual secara online biasanya. Oh begitu ya. Ya. Nah, kalau Pak Muhyiddin sendiri untuk transaksi penjualan ini biasanya berapa kambing yang terjual, Pak? Ya nggak pasti. Nggak pasti ya? Tapi tadi ya sekitar 8 itu beli 3. Kalau ngomong-ngomong omset sendiri, Pak, karena kan saya lihat di sini ramai sekali, bahkan ada mungkin ratusan ada, Pak, ya, kambing yang 800-an ada. 800-an ada. 800-an kurang lebih. Kalau omset atau penjualan setiap harinya pada saat penjualan itu biasa sampai berapa? Kalau perputaran uang untuk saya sendiri ya satu minggunya sekitar 20 juta kurang lebih. 20 juta ya? Perputaran uangnya ya? Jual beli kambingnya sekitar hari-hari biasa 20 juta. Kalau jenis kambing, Pak, kan saya lihat tadi ada beberapa kambingnya itu berbeda-beda, ada yang mungkin gitu domba dan lain-lain gitu, Pak. Nah, untuk kambing di Kaligesing kebanyakan itu Etawa. Oh, Etawa. Itu 75% Etawa, yang lainnya itu Jawa Randu, ada yang gembel, ada yang Jawa. Tapi 75% Etawa. Dan itu penggunaannya berbeda-beda atau sama saja untuk dikonsumsi atau untuk pemerasan susu dan lain-lain itu gimana itu? Ya kalau Etawa ya ada yang perah susu, ada yang untuk indukan, ada yang untuk breeding, ada yang pembesaran. Kalau untuk transaksi sendiri, Pak, ini kan mungkin berbeda ya kalau transaksi pembelian biasa gitu. Kambing kan mungkin ada tawar-menawar atau mungkin hari-hari tertentu mungkin berbeda harganya, itu bagaimana sih, Pak, biasanya? Nah kalau musim-musim ini yang harganya agak tinggi calon jantan. Jantan, Pak? Ya, cempe-cempe usia 4 bulanan itu agak tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Mungkin ini, Pak, kami juga masih penasaran ya dengan kambing yang kemudian dipelihara oleh Bapak. Mungkin kita bisa berkesempatan berkunjung ke rumahnya Bapak. Ya, bisa nanti ke rumah dekat loh, sekitar 200-an meter dari sini. 200 meter dari sini. Kita di rumah bisa. Okay. Pemirsa, selain penjualan, Pak Muhyiddin 8 tahun juga menggeluti di bidang pengembangbiakan dan pembesaran. Dan baru saja Pak Muhyiddin mendapatkan satu kambing yang cukup menarik perhatian saya. Ini kambing didapat dari mana, Pak? Dari pasar, Pak. Aslinya dari Jogja. Oh, dari Jogja ya? Iya. Kalau harga sendiri ini berapa, Pak? Harga 55. Oh, 55. 55. Nah, ini udah pesanan. Oh, ini udah pesanan. Pesanan Bekasi. Oh, dari Bekasi ya? Iya, pesanan dari Bekasi. Untuk aktivitas pembelian itu sendiri, jenengan memang beli terus dibesarkan atau ini
memang sudah pesanan dari? Nah, kalau yang ini udah pesanan, tapi ada untuk khusus pembesaran itu saya belanja biasanya hanya untuk hari raya aja. Oh, hari raya saja ya? Ya. Biasanya 5 bulan sebelum hari raya saya beli terus saya penggemukan. Hari raya kurban Hari pastinya raya ya. kurban ya. Kalau untuk kualitas sendiri nih, ini termasuk yang terbaik Pak? Enggak, kualitas sendiri ini ya sedang saja. Sedang ya? Ya sedang. Ini kalau orang awam seperti saya kan lihat ini kan cukup besar dan unik juga kan bentuknya kambingnya. Ini sedang-sedang aja. Kalau untuk pengembang biakan sendiri berarti ada peranakan juga Pak atau gimana? Ada. Prosesnya bagaimana Pak? Peranakan saya ya ini kayak yang ini termasuk ini, peranakan pembesaran. Ini untuk akikoh kan setiap ya hampir setiap bulannya itu pasti ada orang akikoh di sini. Juga melayani akikoh atau untuk acara-acara apa yang pakai kambing. Untuk proses pengembangan ataupun perawatan sendiri kira-kira ada kesulitan ataupun mungkin yang menjadi hambatan karena Bapak kan udah 8 tahun nih menggeluti di bidang perkambingan gitu. Ya. Biasanya kalau untuk breeding peranaan itu yang menjadikan kendala biasanya sakit susu. Oh, susu ya? Iya, sakit susu itu kendala utama itu. Kalau penjualan saya kira mudah ya? Ya mudah. Karena sudah berpengalaman ya, begitu ya? Iya. Tadi kan Bapak udah pernah bilang ada penjualan melalui online Pak. Iya. Bapak Muhyiddin sendiri mencoba itu atau masih tradisional face to face di pasar itu? Dua-duanya. Dua-duanya udah dilakukan juga, ya? Online juga ya. Terus ke pasar juga ya. Dua-duanya. Dua-duanya ya? Ya, dua-duanya saling berjalan mana yang jadi rezeki gitu. Begitu ya? Iya. Pemirsa, bersama Pak Muhyiddin kali ini saya berkunjung ke rumah beliau sekaligus ke kandang kambing yang sudah lama dikelola oleh Pak Muhyiddin sendiri. Ya dulunya cuma itu breeding 2 ekor. 2 ekor dulu ya, awal. 2 ekor, terus ada teman yang suruh nyariin ya, terus sampai sekarang banyak yang pesan gitu. Oh begitu ya? Iya. Kalau dari keluarga-keluarga dulu terahnya Pak Muhyiddin atau mungkin Bapak atau saudara mungkin pernah ada yang menjembatani bisnis ini Pak? Dari keluarga saya itu tidak ada yang latar belakang dari dagang kambing. Oh, itu gitu. Semuanya cuma ternak. Tentu kan membesarkan kambing ataupun melakukan pengembangbiakan kan butuh teknik tersendiri gitu Pak. Nah itu didapatkan dari mana sih Pak? Atau sambil berjalan terus Bapak kemudian eksperimen atau bagaimana itu Pak? Kalau saya sendiri ya sambil jalan itu otodidak. Oh otodidak? Iya otodidak. Dulunya saya cuma ternak-ternak biasa, terus ada orang yang pesan, terus saya ya beli, saya jual. Ya sampai sekarang kayak gitu ya. Untuk keluarga mungkin dukungan dari semua mendukung. Semuanya mendukung. Ya, semua mendukung. Sebenarnya alasan apa sih yang melatar belakangi Bapak ini bertahan di dunia bisnis kambing ini? Alasan utama? Alasan utama hasilnya lumayan. Hasilnya lumayan. Karena ya bisa untuk keluarga cukup lah, kalau cukup. Dan usaha yang lain juga bisa membantu. Bisa membantu ya. Dan ini fokus dari bisnis Bapak adalah di bidang fokus kambing. Dari saya sendiri itu bisnis kambing dari semua lim. Pembesaran juga saya ikut, breeding juga ikut, juga akikoh. Gitu ya. Ya akikoh. Itu bentuknya sudah selesai disembelih atau bahkan disajikan matang atau gimana? Ya tergantung permintaan dari yang mau akikoh. Bisa kambingnya aja. Ada yang cuma disembelih terus dagingnya dibawa ke sana, ada yang sampai matang. Sampai matang juga ada ya? Ada. Sampai matang kalau khusus Purworejo bisa hantar sampai tujuan, sampai rumah gitu. Kalau ini di masa pandemi kan biasanya kebanyakan pembisnis itu kan mengalami penurunan. Nah, mungkin berbeda kalau di bidang bisnis kambing ini. Apa ada penurunan atau sama saja? Kalau di bidang bisnis kambing, kalau saya itu malah mengalami kenaikan. Malah justru kenaikan? Justru kenaikan. Karena apa? Orang yang mau ke pasar kan ada yang takut untuk membeli kambing buat akikoh, buat kurban. Itu kan bisa beli
di kandang langsung, Kandang nggak ke langsung, pasar. nggak ke pasar. Iya. Dan Bapak menyediakan ya Saya kandang menyediakan. di sini. Itu naik yang tahun kemarin itu saya jual H-3 sampai H+2 itu sekitar 60, sekarang kan 90, itu kan naik 30 ekor. Oh, wah, banyak juga Pak Ya, ya. alhamdulillah naik 30-an ekor. Kira-kira yang membuat para pelanggan itu mempercayakan Bapak itu apa sih sebenarnya? Resepnya ataupun Resepnya ya kualitas kambing sesuai dengan apa adanya. kualitas kambing sesuai Ya, apanya, sesuai apa tidak sih. ditambah-tambahin Enggak, dan seperti itu. ditambah-tambahin. Iya. Dan tentu mungkin nilai plus Nilai plus diantar sampai tujuan. diantar sampai tujuan. Iya, Dan itu proses penyembelihan juga sudah sesuai syariat Ya, Islam insya juga Allah, yang insya baik. Allah sudah. Kalau ini tadi saya lihat ada kambing yang cukup menarik juga. Kira-kira yang paling mahal di sini ada Pak? Yang paling mahal itu ada udah laku 11 juta, 11 tinggal juta. ambil saja. Nah, Itu tinggal dibeli diambil. dari orang. Enggak, itu untuk breeding, Oh, untuk untuk breeding. perkawinan. Kualitas itu dilihat dari segi Kualitas itu bentuknya dilihat atau- dari segi bentuk, terus besar kecilnya, Mm-mm. terus terah itu keturunan dari kambing mana gitu. Mm-mm. Kalau ada turunan yang dari kambing udah juara itu biasanya lebih mahal lah. Ada informasi yang mengatakan bahwa bahkan Kali Gising itu memiliki khas tersendiri dari kambing. Nah, itu sebenarnya yang menjadikan khas kambing Kali Gising itu apa sih sebenarnya dari daerah-daerah lain yang pengembangbiakan kambing? Kalau khas Kali Gising itu ya etawa itu. Etawa itu ya. Ya etawa. Di sini hampir 100% pelihara etawa. 100% 100% warga sini itu pelihara etawa. Minim-minimnya 5 ekor. Minim-minimnya 5 ekor ya. Iya, 5 ekor. Bedanya apa sih Pak sebenarnya? Karena kan teman-teman juga kadang bingung membedakan kambing etawa itu yang seperti apa, kambing Jawa itu yang seperti apa gitu. Nah, kambing Jawa itu ya biasanya kupingnya itu koploh itu Mas. Kalau yang etawa kupingnya itu ngelembing, telinga. Koplo itu maksudnya Koplohnya telinganya lebar. agak lebar. Nah, agak lebar. Itu biasanya disebut di sini kalau enggak Jawa Randu ya kambing Jawa. Jawa Randu namanya. Jawa Randu atau kambing Jawa. Kambing Jawa. Ya. Kalau yang lempit, yang kayak gitu, yang besar-besar itu etawa. Harapan Bapak selama ini mungkin yang belum dicapai atau angan-angan pada saat Bapak memelihara kambing itu apa sebenarnya Pak? Angan-angan saya ya teman-teman saya kalau bisa itu kita saling komunikasi bareng-bareng ngingu Mas. Bareng-bareng ini Nah, sukses bareng-bareng. bersama, Sukses bersama. makmur juga Nanti kita ya bersama-sama. bisa kerjasama. bekerjasama. Kalau saya itu kan kebanyakan dagang. Ya dagang, saya beli dari tani terus saya jual ke pasar. Ada yang tani terus mau pelihara saya belikan saya. Berarti saling mendukung ya satu sama Saling lain. mendukung satu Saling- sama lain. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman pengusaha kambing ataupun yang lainnya. Khusus bagi pedagang-pedagang kambing ya kita itu kalau jual seharusnya apa adanya. Kalau ada nilai plus dari kambing ya kita kita Utarakan jelaskan seperti itu. ada nilai minnya juga Kita diutarakan utarakan seperti seperti itu. itu. Biasanya orang beli kambing itu kalau lewat pedagang, ada pedagang yang kurang begitu bagus, itu biasanya orang yang tidak tahu kambing itu diberi harga yang mahal padahal kambing itu kualitas sedang. Itu kebanyakan teman-teman saya yang udah merasakan yang dulunya itu belum pernah pelihara kambing terus memelihara kambing, itu harga belinya udah terlalu tinggi sedangkan kualitas kambing kualitas sedang. Kayak gitu. Berarti kunci sukses dari Kunci bisnis kambing sukses itu bisnis kambing itu ya kita apa adanya, jujur apa adanya, terus kita itu mencari laba ya sesuai kondisi dan situasi, jangan terlalu banyak. Itu kasihan nanti yang belakang kita. yang belakang kita. Ya, gitu. belakang kita. Oke, terima kasih Pak atas Oh, iya, informasinya. iya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak teman-teman yang lain, baik yang sudah berjualan ataupun yang ingin mencoba berjualan kambing iya, seperti itu. Mudah-mudahan bisnis Bapak semakin berkembang Amin, dan amin, bisa amin. memberikan manfaat ke sekitar dan orang lain. Amin amin amin. Terima kasih Pak. Ya, ya.
Pemirsa, baru saja kita mendengarkan informasi dan paparan dari Bapak Muhyiddin yang sudah 8 tahun beliau berkecimpung di dunia bisnis kambing. Dan apabila teman-teman ataupun pemirsa seputar Purworejo yang ingin berminat akikah ataupun daging korban, bisa menghubungi beliau langsung. Beliau ada terus di rumah dan mengembangbiakan langsung kambingnya, dan juga bisa konsultasi langsung di daerah Kaligeseng, khususnya di desa Pangenrejo. Demikian Pandanrejo ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Alvan Alfian seputar Purworejo melaporkan.